Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan materi tentang paradigma pendidikan Islam di era digital dan kecerdasan buatan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Fawaz Zahiruniswa dengan NIM 066 dan juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syareta Fidelia dengan NIM belakang 043. Perkenalkan, nama saya Fadila Janah dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Syifa Kalsabila Rahman dengan NIM akhir 046. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Afrania Tusopa dengan NIM akhir 048 dari kelas 2B Pendidikan Kimia. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian paradigma pendidikan Islam. Paradigma pendidikan Islam ini adalah salah satu cara pandang seseorang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai salah satu landasan utama ataupun acuan utama dalam pendidikan Islam. Nah, di sini juga tujuan dari paradigma pendidikan Islam ini tidak hanya untuk membentuk ilmu pengetahuan seorang saja, akan tetapi untuk membentuk karakteristik, akhlak dan juga keimanan seseorang dan lain-lainnya. Nah, agar seorang tersebut tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang baik saja, namun dia juga memiliki karakter yang bagus, karakter yang baik, ataupun memiliki akhlak yang baik juga, memiliki akhlak yang terpuji juga, dan memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua, pendidikan Islam di era digital. Era digital telah mendemokratisasi sumber belajar keagamaan, di mana akses terhadap kitab, tafsir, dan kajian ulama kini bisa dijangkau oleh siapa saja secara fleksibel, tanpa batasan ruang dan waktu melalui berbagai platform online dan aplikasi seluler. Namun, keterbukaan informasi ini juga bisa membawa tantangan besar berupa pergeseran otoritas keagamaan di ruang publik, karena batas antara ulama yang benar-benar kompeten dengan mengejar popularitas menjadi semakin kabur di dunia maya. Sebenarnya ini ada sisi negatif dan sisi positifnya teman-teman. Yang pertama itu dari sisi positifnya yaitu kemudahan akses. Nah kan kalau misalkan zaman dulu nih, kalau kita mau belajar agama secara mendalam, kita tuh harus datang ke pesantren, terus beli-beli kitab tebal yang mahal, atau hadir langsung ke majelis taklim. Sedangkan sekarang semua itu ada di dalam genggaman. Kitab suci, terjemahan, tafsir sampai rekaman ceramah ulama besar kita tuh sekarang lebih mudah mengaksesnya. Kayak sekarang tuh kan udah ada HP ya. Jadi kita kalau misalkan mau baca Al-Quran, mencari terjemahan, terus juga nyari ceramah-ceramah, itu kita bisa langsung tinggal ketik di HP, itu langsung muncul. Nah, itu kemudahan akses dari sisi positifnya. Nah, kalau misalkan dari sisi negatifnya itu, yaitu pergeseran otoritas keagamaan. Karena media sosial itu bebas ya, jadi siapa aja tuh bisa bikin konten tentang agama. Akibatnya, muncullah fenomena di mana orang yang baru belajar agama semalam, tapi pintar edit video gitu, kayak dia bisa nih bikin caption yang menyentuh atau visual yang menarik, bisa langsung viral dan dianggap sebagai ahli agama. Contohnya itu kayak ada seorang content creator di TikTok atau Instagram yang membuat video singkat dengan musik yang menyedihkan atau estetik. Di video itu dia memotong satu ayat atau hadis tanpa memahami asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat tersebut, atau konteks lengkapnya itu dia menyimpulkan suatu hukum agama dengan cara mutlak. Jadi dia tuh kayak langsung membid'ah gitu, atau mengkafirkan sesuatu karena videonya FYP, jadi orang-orang tuh langsung percaya, oh jadi surat ini tuh berisinya tentang kayak gini, padahal nggak semua, atau mereka tuh udah melenceng itu karena akibat sudah tersebar luasnya kemudahan akses dalam menginikan media sosial gitu. Jadi itu dari sisi negatifnya teman-teman. Mungkin itu saja, lanjut ke teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke inti, kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini tuh sangat pesat, termasuk di dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah AI ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran AI dalam dunia pendidikan nih. Nah, kecerdasan buatan AI membawa revolusi yang besar melalui konsep personalized learning. Ini peran yang pertama, di mana pembelajaran ini yang dipersonalisasi dengan adanya AI. Sistem pembelajaran bisa menyesuaikan dengan materi, lalu kecepatan belajar, dan gaya belajar setiap siswa. Nah, jadi setiap siswa tidak lagi belajar dengan cara yang sama, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Contohnya, jika ada siswa yang cepat memahami materi, AI akan memberikan materi lanjutannya, sedangkan jika ada yang masih kesulitan, nah AI ini akan memberikan latihan tambahan.
Lalu yang kedua ada efisiensi operasional. Nah, selanjutnya adalah efisiensi operasional dalam sekolah. Nah, di sini perannya AI ini adalah dapat membantu pekerjaan guru seperti mengoreksi tugas, mengelola data siswa, dan pekerjaan administrasi lainnya. Dengan begitu, guru bisa lebih fokus dalam mengajar dan membimbing siswa, bukan hanya mengurus administrasi saja. Lalu yang ketiga ada yang namanya asisten virtual atau chatbot. Nah, yang terakhir adalah penggunaan asisten virtual. AI ini bisa menjadi tutor digital yang siap membantu siswa kapan saja, memberikan jawaban secara instan, dan mendukung pelajaran mandiri. Misalnya, ketika siswa belajar di rumah dan mengalami kesulitan, mereka bisa langsung bertanya ke chatbot tanpa harus menunggu guru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa AI membuat pembelajaran menjadi lebih personal, meningkatkan efisiensi kerja guru, dan memberikan kemudahan akses belajar bagi siswa. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pendidikan Islam di era teknologi digital dan artificial intelligence atau AI. Nah, seperti yang kita tahu di era sekarang, teknologi dan AI sudah berkembang sangat pesat, sudah sangat maju. Terus teknologi juga sudah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Nah, kehadiran AI ini itu memberikan banyak sekali kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Namun, juga membawa tantangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita akan bahas mengenai peluang pendidikan Islam di era digital dan AI. Peluang yang pertama adalah memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan Islam. Dengan adanya internet dan media sosial, materi pembelajaran bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Seperti yang teman-teman tahu, ada ChatGPT, Gemini, Cloud, dan lain sebagainya. Kita bisa tinggal minta aja, mereka sudah bisa memaparkan materinya secara langsung. Dan itu bisa kita akses kapan aja dan di mana aja. Nah, terus juga dakwah nggak terbatas pada ruang kelas atau masjid, tapi bisa disampaikan melalui video, podcast, aplikasi, atau platform-platform lainnya. Pasti teman-teman juga pernah lihat banyak sekali ulama, ustadz itu untuk podcast di YouTube tuh pasti udah banyak banget sekarang. Nah, peluang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Dengan adanya AI ini bisa membantu kita untuk memvisualisasikan materi yang sudah kita pelajari, atau bahkan bisa menghadirkan animasi-animasi lucu yang sehingga peserta didik ini bisa lebih tertarik dengan pembelajaran dan tidak membosankan. Nah, peluang ketiga yaitu adanya personalisasi pembelajaran. AI ini mampu menyesuaikan materi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Jadi pastikan AI itu menyesuaikan prompt yang kita berikan kan. Jadi dengan itu kita jadi lebih mudah untuk memahami materi yang kita belum paham. Mungkin ada kata-kata yang sulit, kita bisa minta AI untuk mempermudah kalimat tersebut agar bisa lebih dipahami. Nah, selain peluang-peluang yang tadi sudah disebutkan, terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama adalah resiko dekadensi moral di ruang cyber. Dengan kemudahan akses yang ada, pasti peserta didik juga lebih mudah terpapar informasi negatif atau terpapar berita hoax. Terus juga lebih banyak adanya cyberbullying, terus perilaku-perilaku lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua adalah potensi bias informasi keagamaan. AI ini kan memperoleh informasi atau data tuh dari internet yang dikumpulkan, terus AI kasih ke kita kan dengan prompt yang kita buat. Nah, karena itu informasi keagamaan yang dihasilkan AI perlu disaring atau perlu ditelaah lebih dulu sebelum kita pahami atau sebelum kita terapkan seperti itu. Karena adanya bias yang muncul. Nah, yang ketiga adalah hilangnya sentuhan jiwa pendidik atau ruhul mudaris. Dalam pendidikan Islam dan pendidikan, guru itu kan bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan akhlak dan pembimbing spiritual. Nah, peran tersebut gak bisa dimiliki oleh AI. AI hanya bisa memberitahu tentang materinya aja, tapi AI gak bisa jadi teladan untuk kita. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam harus diimbangi dengan penguatan akhlak, literasi digital, dan peran guru sebagai pembimbing moral, serta spiritual bagi peserta didik. Jadi, AI ini memberikan peluang besar bagi pendidikan Islam untuk berkembang lebih modern, luas, dan interaktif. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan banyak tantangan, seperti tantangan moral, spiritual, dan lain sebagainya, yang harus dihadapi dengan bijak agar pendidikan Islam tetap mampu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan beriman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan paradigma pendidikan Islam di era digital dan AI. Menurut Hidayat 2025, lembaga pendidikan Islam itu harus bersikap akomodatif transformatif dengan merekonstruksi kurikulum yang memadukan materi keagamaan, literasi digital, dan pemanfaatan AI secara etis agar siswa siap menghadapi masa depan tanpa menghilangkan benteng iman. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh kayak lembaga pendidikan Islam itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama pada kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI,
tetapi tetap berpegangan pada nilai-nilai Islam. Terus kurikulum juga perlu diperbarui, yaitu nggak cuma mengajarkan ilmu agama, tapi juga membekali siswa dengan kemampuan menggunakan teknologi, literasi digital, dan kemampuan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dan sesuai etika Islam. Terus guru juga terus belajar, misalnya melalui pelatihan teknologi dan AI, agar mampu mengajarkan dengan metode yang relevan di era digital. Terus dari ini tuh ada tujuan utamanya, yaitu pendidikan Islam nggak hanya membuat siswa pintar secara akademik, tapi juga membentuk karakter yang baik atau adab, memiliki kebijaksanaan atau hikmah, dan mampu memeriksa kebenaran informasi atau tabayun sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Hal ini penting karena di era digital banyak informasi yang belum tentu benar. Makanya kenapa strategi ini tuh wajib dibarengi dengan pelatihan intensif bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi teknologi serta mereposisi fokus utama lembaga pendidikan agar lebih mengutamakan adab, kebijaksanaan, dan budaya memverifikasi informasi atas sekedar penguasaan materi. Teman-teman, di sini kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam itu di era digital ataupun AI tidak boleh bersifat menolak teknologi ataupun menerimanya secara buta, melainkan harus memposisikan AI itu sebagai alat bantu kita atau alat wasilah kita yang efektif untuk mengoptimalkan efisiensi pembelajaran di kelas. Kendali utama proses pendidikan itu ya harus tetap dipegang utamanya itu dipegang oleh manusia, teman-teman, karena aspek pembentukan kayak spiritual, moralitas, habis itu keteladanan yang karakter gitu tetap menjadi pondasi utama yang mutlak dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecanggihan mesin jenis apapun ataupun AI. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin cukup presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam akan mempresentasikan materi tentang paradigma pendidikan Islam di era digital dan kecerdasan buatan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Fawaz Zahiruniswa dengan NIM 066, dan juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syareta Firdalia dengan NIM belakang 043. Perkenalkan, nama saya Fadila Janah dengan NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila Rahman dengan NIM akhir 046. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian paradigma pendidikan Islam. Paradigma pendidikan Islam ini adalah salah satu cara pandang seseorang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai salah satu landasan utama ataupun acuan utama dalam pendidikan Islam. Nah, di sini juga tujuan dari paradigma pendidikan Islam ini tidak hanya untuk membentuk ilmu pengetahuan seorang saja, akan tetapi untuk membentuk karakteristik, akhlak, dan juga keimanan seseorang dan lain-lainnya. Nah, agar seorang tersebut tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang baik saja, namun dia juga memiliki karakter yang bagus, karakter yang baik, ataupun memiliki akhlak yang baik juga, memiliki akhlak yang terpuji juga, dan memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua, pendidikan Islam di era digital. Era digital telah mendemokratisasi sumber belajar keagamaan, di mana akses terhadap kitab, tafsir, dan kajian ulama kini bisa dijangkau oleh siapa saja secara fleksibel, tanpa batasan ruang dan waktu melalui berbagai platform online dan aplikasi seluler. Namun, keterbukaan informasi ini juga bisa membawa tantangan besar berupa pergeseran otoritas keagamaan di ruang publik, karena batas antara ulama yang benar-benar kompeten dengan mengejar popularitas menjadi semakin kabur di dunia maya. Sebenarnya ini ada sisi negatif dan sisi positifnya, teman-teman. Yang pertama itu dari sisi positifnya yaitu kemudahan akses. Nah, kan kalau misalkan zaman dulu nih, kalau kita mau belajar agama secara mendalam, kita tuh harus datang ke pesantren, terus beli-beli kitab tebal yang mahal, atau hadir langsung ke majelis taklim. Sedangkan sekarang semua itu ada di dalam genggaman. Kitab suci, terjemahan, tafsir sampai rekaman ceramah ulama besar kita tuh sekarang lebih mudah mengaksesnya. Kayak sekarang tuh kan udah ada HP ya. Jadi kita kalau misalkan mau baca Al-Quran, mencari terjemahan, terus juga
nyari ceramah-ceramah, itu kita bisa langsung tinggal ketik di HP, itu langsung muncul. Nah, itu kemudahan akses dari sisi positifnya. Nah, kalau misalkan dari sisi negatifnya itu, yaitu pergeseran otoritas keagamaan. Karena media sosial itu bebas ya, jadi siapa aja tuh bisa bikin konten tentang agama. Akibatnya muncullah fenomena di mana orang yang baru belajar agama semalam tapi pintar edit video gitu, kayak dia bisa bisa nih bikin caption yang menyentuh atau visual yang menarik, bisa langsung viral dan dianggap sebagai ahli agama. Contohnya itu kayak ada seorang content creator di TikTok atau Instagram yang membuat video singkat dengan musik yang yang menyedihkan atau estetik. Di video itu dia memotong satu ayat atau hadis tanpa memahami asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat tersebut atau konteks lengkapnya, itu dia menyimpulkan suatu hukum agama dengan secara mutlak. Jadi dia tuh kayak langsung membid'ah gitu atau mengkafirkan sesuatu karena videonya FYP, jadi orang-orang tuh langsung percaya, oh jadi surat ini tuh berisinya tentang kayak gini, padahal nggak semua, atau mereka tuh udah melenceng itu karena akibat sudah tersebar luasnya kemudahan akses dalam apa namanya, menginikan media sosial gitu. Jadi itu dari sisi negatifnya teman-teman. Mungkin itu saja, lanjut ke teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke inti, kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini tuh sangat pesat, termasuk di dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah AI ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran AI dalam dunia pendidikan ini. Nah, kecerdasan buatan AI membawa revolusi yang besar melalui konsep personalized learning. Ini peran yang pertama, di mana pembelajaran ini yang dipersonalisasi dengan adanya AI. Sistem pembelajaran bisa menyesuaikan dengan materi, lalu kecepatan belajar, dan gaya belajar setiap siswa. Nah, jadi setiap siswa tidak lagi belajar dengan cara yang sama, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Contohnya, jika ada siswa yang cepat memahami materi, AI akan memberikan materi lanjutannya, sedangkan jika ada yang masih kesulitan, nah AI ini akan memberikan latihan tambahan. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional. Nah, selanjutnya adalah efisiensi operasional dalam sekolah. Nah, di sini perannya AI ini adalah dapat membantu pekerjaan guru seperti mengoreksi tugas, mengelola data siswa, dan pekerjaan administrasi lainnya. Dengan begitu, guru bisa lebih fokus dalam mengajar dan membimbing siswa, bukan hanya mengurus administrasi saja. Lalu yang ketiga ada yang namanya asisten virtual atau chatbot. Nah, yang terakhir adalah penggunaan asisten virtual. AI ini bisa menjadi tutor digital yang siap membantu siswa kapan saja, memberikan jawaban secara instan, dan mendukung pelajaran mandiri. Misalnya, ketika siswa belajar di rumah dan mengalami kesulitan, mereka bisa langsung bertanya ke chatbot tanpa harus menunggu guru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa AI membuat pembelajaran menjadi lebih personal, meningkatkan efisiensi kerja guru, dan memberikan kemudahan akses belajar bagi siswa. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan pendidikan Islam di era teknologi digital dan artificial intelligence atau AI. Nah, seperti yang kita tahu di era sekarang, teknologi dan AI sudah berkembang sangat pesat, sudah sangat maju. Terus teknologi juga sudah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Nah, kehadiran AI ini itu memberikan banyak sekali kemudahan dalam proses belajar dan mengajar. Namun, juga membawa tantangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita akan bahas mengenai peluang pendidikan Islam di era digital dan AI. Peluang yang pertama adalah memperluas jangkauan dakwah dan pendidikan Islam. Dengan adanya internet dan media sosial, materi pembelajaran bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Seperti yang teman-teman tahu, ada ChatGPT, Gemini, Cloud, dan lain sebagainya. Kita bisa tinggal minta aja, mereka sudah bisa memaparkan materinya secara langsung. Dan itu bisa kita akses kapan aja dan di mana aja. Nah, terus juga dakwah nggak terbatas pada ruang kelas atau masjid, tapi bisa disampaikan melalui video, podcast, aplikasi, atau platform-platform lainnya. Pasti teman-teman juga pernah lihat banyak sekali ulama, ustadz itu untuk podcast di YouTube tuh pasti udah banyak banget sekarang. Nah, peluang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Dengan adanya AI ini bisa membantu kita untuk memvisualisasikan materi yang sudah kita pelajari, atau bahkan bisa menghadirkan animasi-animasi lucu yang sehingga peserta didik ini bisa lebih tertarik dengan pembelajaran dan tidak membosankan. Nah, peluang ketiga yaitu adanya personalisasi pembelajaran.
AI ini mampu menyesuaikan materi sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Jadi pastikan AI itu menyesuaikan prompt yang kita berikan kan. Jadi dengan itu kita jadi lebih mudah untuk memahami materi yang kita belum paham. Mungkin ada kata-kata yang sulit, kita bisa minta AI untuk mempermudah kalimat tersebut agar bisa lebih dipahami. Nah, selain peluang-peluang yang tadi sudah disebutkan, terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama adalah resiko dekadensi moral di ruang cyber. Dengan kemudahan akses yang ada, pasti peserta didik juga lebih mudah terpapar informasi negatif atau terpapar berita hoax. Terus juga lebih banyak adanya cyberbullying, terus perilaku-perilaku lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang kedua adalah potensi bias informasi keagamaan. AI ini kan memperoleh informasi atau data tuh dari internet yang dikumpulkan, terus AI kasih ke kita kan dengan prompt yang kita buat. Nah, karena itu informasi keagamaan yang dihasilkan AI perlu disaring atau perlu ditelaah lebih dulu sebelum kita pahami atau sebelum kita terapkan seperti itu. Karena adanya bias yang muncul. Nah, yang ketiga adalah hilangnya sentuhan jiwa pendidik atau ruhul mudaris. Dalam pendidikan Islam dan pendidikan, guru itu kan bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan akhlak dan pembimbing spiritual. Nah, peran tersebut gak bisa dimiliki oleh AI. AI hanya bisa memberitahu tentang materinya aja, tapi AI gak bisa jadi teladan untuk kita. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam harus diimbangi dengan penguatan akhlak, literasi digital, dan peran guru sebagai pembimbing moral, serta spiritual bagi peserta didik. Jadi, AI ini memberikan peluang besar bagi pendidikan Islam untuk berkembang lebih modern, luas, dan interaktif. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan banyak tantangan, seperti tantangan moral, spiritual, dan lain sebagainya, yang harus dihadapi dengan bijak agar pendidikan Islam tetap mampu membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan beriman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan strategi pengembangan paradigma pendidikan Islam di era digital dan AI. Menurut Hidayat 2025, lembaga pendidikan Islam itu harus bersikap akomodatif transformatif dengan merekonstruksi kurikulum yang memadukan materi keagamaan, literasi digital, dan pemanfaatan AI secara etis agar siswa siap menghadapi masa depan tanpa menghilangkan benteng iman. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh kayak lembaga pendidikan Islam itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama pada kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI, tetapi tetap berpegangan pada nilai-nilai Islam. Terus kurikulum juga perlu diperbarui, yaitu nggak cuma mengajarkan ilmu agama, tapi juga membekali siswa dengan kemampuan menggunakan teknologi, literasi digital, dan kemampuan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dan sesuai etika Islam. Terus guru juga terus belajar, misalnya melalui pelatihan teknologi dan AI, agar mampu mengajarkan dengan metode yang relevan di era digital. Terus dari ini tuh ada tujuan utamanya, yaitu pendidikan Islam nggak hanya membuat siswa pintar secara akademik, tapi juga membentuk karakter yang baik atau adab, memiliki kebijaksanaan atau hikmah, dan mampu memeriksa kebenaran informasi atau tabayun sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Hal ini penting karena di era digital banyak informasi yang belum tentu benar. Makanya kenapa strategi ini tuh wajib dibarengi dengan pelatihan intensif bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi teknologi serta mereposisi fokus utama lembaga pendidikan agar lebih mengutamakan adab, kebijaksanaan, dan budaya memverifikasi informasi atas sekedar penguasaan materi. Teman-teman, di sini kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam itu di era digital ataupun AI tidak boleh bersifat menolak teknologi ataupun menerimanya secara buta, melainkan harus memposisikan AI itu sebagai alat bantu kita atau alat wasilah kita yang efektif untuk mengoptimalkan efisiensi pembelajaran di kelas. Kendali utama proses pendidikan itu ya harus tetap dipegang, utamanya itu dipegang oleh manusia, teman-teman, karena aspek pembentukan kayak spiritual, moralitas, habis itu keteladanan yang karakter gitu tetap menjadi fondasi utama yang mutlak dan tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecanggihan mesin jenis apapun ataupun AI. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin cukup presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.